Ledakan. Kelima orang itu tersandung dan jatuh dari udara. Di bawah mereka terbentang pegunungan hijau yang bergelombang. Apakah ini pegunungan 100 binatang? Raja Iblis Awan Merah menenangkan diri. Mata iblisnya yang merah menyala mengamati sekelilingnya. Di tengah pegunungan, terdengar samar-samar raungan berbagai binatang buas dan kicauan burung. Di kejauhan, bayangan seekor burung besar menyapu langit, bentang sayapnya melebihi 10 zang, jauh di dalam lembah, suara lari yang teredam bergema, menyebabkan tanah sedikit bergetar. Namun yang lebih mencolok lagi adalah aura kebencian berwarna hitam dan merah yang membubung ke langit dari arah barat laut, sekitar 1000 mil jauhnya, bersamaan dengan suara pertempuran yang mengguncang bumi. Tidak bagus. Ekspresi Master Xuanwei berubah drastis. Itu arah lembah 10.000 binatang buas. Aula jalan jahat memang sedang menyerang. Kilatan dingin terpancar di mata Chen Ping. Ayo pergi. Kelima orang itu berubah menjadi 5 garis cahaya dan melesat ke arah di mana pertempuran paling sengit terjadi. Di luar lembah 10.000 binatang, di luar barisan pelindung. Pasukan pemburu jiwa yang gelap dan dahsyat, berjumlah lebih dari 5.000, menyerbu seperti awan badal. Mereka membentuk susunan penangkap jiwa yang aneh, dengan energi reinkarnasi berwarna abu putih yang terjalin di udara menjadi jaring raksasa yang meliputi area seluas puluhan mil. Jaring raksasa itu terus menyusut, mengikis perisal cahaya pelindung lembah 10.000 binatang. Di dalam penghalang pelindung, ribuan makhluk iblis, di bawah komando para penjinak binatang mereka, melancarkan serangan balik yang membabi buta. Singa-singa berapi menyemburkan bola api, elang emas bersayap petir memanggil guntur, badak lapis baja membentuk formasi penyerangan, dan kawanan serigala yang cepat berubah menjadi pusaran angin biru kehijauan. Gelombang binatang buas itu seperti lautan, namun tidak mampu menembus jaring raksasa abu putih yang menyeramkan itu. Yang lebih menakutkan lagi adalah 3 sosok mengancam yang berdiri di depan tim pemburu jiwa. Di sebelah kiri terdapat boneka raksasa setinggi 2 zang, terbungkus rantai pengunci jiwa. Setiap langkahnya menyebabkan bumi bergetar. Itu adalah Jenderal Boneka Penekan Jiwa, dari Aula Jalan Jahat. Di sebelah kanan terdapat seorang lelaki tua kurus kering yang memegang panji tulang putih. Wajah-wajah yang tak terhitung jumlahnya, penuh rasa sakit dan distorsi, dilukis di panji tersebut. Dengan sedikit guncangan, gelombang suara ratapan yang menyayat hati menghantam penghalang pelindung, menyebabkan riak terus menyebar di permukaannya. Dan di tengah-tengahnya tak lain adalah kenalan lama Chen Ping, sang pemakan jiwa. Dia masih mengenakan baju zirah bersisik merah gelap, keenam sayapnya terbentang, dan mata abu putihnya menatap dingin ke arah lembah 10.000 binatang yang berjuang di bawahnya. Meskipun wajahnya tanpa ekspresi, tombak abu putih di tangannya, yang terbentuk dari energi reinkarnasi, mampu merobek celah di penghalang pelindung lembah dengan setiap tusukan. Di dalam lembah 10.000 binatang buas, di atas sebuah platform tinggi yang terbuat dari tulang-tulang binatang buas. Seorang lelaki tua bertubuh kekar, mengenakan jubah dari kulit binatang dan berambut merah lebat yang berdiri tegak seperti singa, sedang mengarahkan pertempuran dengan mata merah menyala. Berjongkok di sampingnya adalah seekor singa berapi-api yang menjulang tinggi, setinggi 5 zang, berkepala 3, dan ganas. Tak lain adalah guru lembah Li Baichuan dan binatang buas kelahirannya, Raja Singa Berapi berkepala 3. Penguasa lembah, penghalang pelindung di sudut tenggara akan runtuh. Seorang penjinak binatang buas yang berlumuran darah terhuyung-huyung mendekat. Li Baichuan meraung, kirim naga bumi punggung besi ke garis depan. Pindahkan semua monster tipe bumi ke sudut tenggara untuk memperkuat pertahanan. Tuan lembah,
binatang-binatang iblis kita telah terpengaruh oleh lolongan jiwa dari Panji Tulang Putih itu dan mulai menunjukkan tanda-tanda kegelisahan dan reaksi balik. Tetua lainnya berkata dengan tergesa-gesa. Li Baichuan menggertakkan giginya dan menatap Panji Tulang Putih yang berkibar di udara. Matanya berbinar penuh tekad, Raja Singa, ikutlah denganku dan seranglah untuk menghancurkan Panji itu. Ketiga Raja Singa Api itu meraung serempak, suara mereka mengguncang langit. Namun pada saat itu, Tuan Li, mohon tunggu. 5 pancaran cahaya turun dari langit dan mendarat di platform tinggi. Itu adalah Chen Ping dan keempat rekannya. Li Baichuan tiba-tiba berbalik, tatapan tajamnya yang seperti binatang buas menyapu kelima orang itu. Ketika dia melihat Raja Iblis Awan Merah, ekspresinya jelas mengeras, kultivator iblis. Siapa kau? Guru Xuanwei melangkah maju dan menjentikkan pengocoknya. Xuanwei dari Sekte Pedang Biru telah datang bersama teman-temannya untuk membantu. Sekte Pedang Neter Biru. Li Baichuan terdiam sejenak, lalu ekspresi sedih muncul di wajahnya. Taoki Tua Xuanwei. Sekte pedangmu juga, Valley Master, sekarang bukan waktunya untuk bernostalgia. Chen Ping melangkah maju, pandangannya tertuju pada 3 sosok di udara, berhenti sejenak pada boneka pemakan jiwa. Tugas yang paling mendesak adalah mengalahkan musuh. Li Baichuan mengamati Chen Ping, dan melihat bahwa dia baru berada di tingkat ketiga alam dewa abadi. Dia mengerutkan kening, junior, tempat ini berbahaya, bukan sesuatu yang bisa kau tangani. Sebelum dia selesai berbicara, Chen Ping sudah melompat dari panggung, dan pedang pembunuh naga dihunus dengan bunyi dentang. Kekacauan, penciptaan langit dan bumi. Aura pedang abu-abu kabur melesat ke langit, bukan menyerang boneka pemakan jiwa, tetapi langsung menebas jaring raksasa abu putih yang menutupi langit dan bumi. Kemanapun energi pedang itu lewat, jaring raksasa berwarna abu putih itu seolah-olah bertemu dengan musuh bebuyutannya, dan mengeluarkan suara, mendesis, seperti meleleh, lalu terkoyak paksa dengan celah sepanjang 100 kaki. Apa? Pria tua kurus yang memegang panji tulang putih itu ketakutan. Mata abu putih boneka pemakan jiwa tiba-tiba menoleh ke Chen Ping, dan untuk pertama kalinya, muncul fluktuasi di pupilnya yang kosong reaksi naluriah dari aturan tanah reinkarnasi terhadap kekuatan kekacauan. Itu kamu. Suara mekanis boneka pemakan jiwa itu menggema, orang yang diinginkan Tuan. Dia memutar tombaknya yang berwarna abu putih, menghentikan serangannya pada penghalang pelindung, dan mengubahnya menjadi sambaran petir abu putih yang melesat tepat ke arah Chen Ping. Bagus sekali. Mata Chen Ping menyala dengan semangat bertarung saat dia menghadapi serangan itu dengan pedang. Pembunuh naganya, dentang, benturan tombak dan pedang menghasilkan suara gemuruh yang memekakkan telinga, seperti guntur logam. Chen Ping terdorong mundur sejauh 10 kaki, mulut harimaunya terbelah, darah menodai gagang pedangnya. Kekuatan kultivator alam abadi puncak memang sangat menakutkan. Namun, boneka pemakan jiwa itu juga terpaksa mundur 3 langkah, dan retakan halus muncul pada tombak abu putih di tangannya. Keterbatasan kekuatan abadi kekacauan pada ki reinkarnasi sungguh di luar imajinasi. Serang bersama. Dengan raungan panjang, Raja Iblis Awan Merah melepaskan pedang api iblisnya, yang muncul kembali dan langsung menyerang Jenderal Boneka Penekan Jiwa. Leluhur api bumi mengangkat tangannya dan menekannya, menyebabkan bunga teratal api berwarna merah keemasan. Mekar, api sejati bumi yang tak terbatas berubah menjadi 9 naga api, yang melilit lelaki tua kurus kering yang memegang panji tulang putih. Xuanwei Zhenren dan Lin Xiao menyerbu pasukan pemburu jiwa. Kemanapun pedang mereka berayun, baju zirah jiwa mereka hancur berkeping-keping, membuka jalan serangan balik bagi monster-monster di lembah 10.000 binatang. Melihat ini,
Li Baichuan tidak ragu lagi dan meraung ke langit, murid-murid lembah 10.000 binatang, dengarkan. Perintahku serang balik, mengaum. Raja Singa berkepala 3 yang berapi-api adalah yang pertama menerobos penghalang pelindung, ketiga kepalanya menyemburkan api, es, dan petir secara bergantian, seketika menghabisi sekelompok pemburu jiwa. Naga bumi punggung besi muncul dari dalam tanah, tubuhnya yang besar bagaikan bukit yang bergerak, menghancurkan formasi pemburu jiwa menjadi berkeping-keping. Sekumpulan elang petir emas menukik dari langit, menghujani petir kemasan. Serangan balasan dari lembah 10.000 binatang telah dimulai. Di tengah medan pertempuran, pertempuran antara Chen Ping dan boneka pemakan jiwa adalah yang paling sengit. Setiap kali tombak abu putih itu berbenturan dengan pedang pembunuh naga, hal itu melepaskan dampak pada tingkat aturan. Gerakan boneka pemakan jiwa sangat sederhana, setiap serangannya langsung menuju titik vital, dan kekuatan, kecepatan, serta sudutnya sangat tepat dan menakutkan. Ini adalah teknik pembunuhan pamungkas setelah kehilangan emosi dan hanya menyisakan insting bertarung. Namun, kekuatan abadi kacau milik Chen Ping secara halus menekan Qi siklus lawan. Yang lebih penting lagi, seiring berjalannya pertempuran, Chen Ping menemukan bahwa meskipun gerakan boneka pemakan jiwa itu ganas, gerakan tersebut kurang bervariasi seperti program yang sudah ditetapkan, sempurna namun mudah ditebak. Evolusi kekacauan, api bumi api sejati. Tiba-tiba, kobaran api bumi berwarna merah keemasan muncul dari pedang pembunuh naga, bercampur dengan aura yang kabur dan kacau. Saat pedang itu terhunus, boneka pemakan jiwa secara naluriah menangkis dengan tombaknya, tetapi api sejati Burmi menyebar ke batang tombak, menghanguskan pola reinkarnasi di tubuhnya. Boneka pemakan jiwa itu berhenti sejenak, tetapi Chen Ping memanfaatkan kesempatan itu. Pembunuh naga penghancur pasukan. Cahaya pedang itu, seperti naga, menembus langsung ke celah di sisik dada boneka pemakan jiwa. Puff! Sisik berwarna abu putih itu tertembus, dan ujung pedang menembus daging sedalam 3 inci. Darah merah gelap, bercampur dengan gas berwarna abu-abu keputihan, menyembur keluar. Boneka pemakan jiwa itu menatap luka pedang di dadanya. Pusaran di mata abu putihnya berputar lebih cepat, tetapi tetap tanpa emosi sama sekali. Dia bahkan tidak mundur, sebaliknya, dia mengulurkan tangan kirinya, kelima jarinya seperti kait, dan meraih pintu Chen Ping. Menukar cedera dengan kehidupan, pupil mata Chen Ping menyempit, dan dia dengan cepat menarik pedangnya, tetapi dadanya tetap terkena serangan angin cakar, pakaiannya robek, dan meninggalkan 5 bekas luka berdarah. Seperti yang diduga, ini boneka. Chen Ping memuntahkan seteguk darah. Matanya semakin dingin. Tidak ada rasa sakit, tidak ada rasa takut, hanya eksekusi misi mutlak. Musuh seperti itu adalah yang paling sulit dihadapi. Di sisi lain, pertempuran antara Raja Iblis Awan Merah dan Jenderal Boneka Penekan Jiwa hampir berakhir. Meskipun Jenderal Boneka Penekan Jiwa memiliki kekuatan yang luar biasa, gerakannya canggung, mudah terperangkap oleh Raja Iblis Awan Merah, yang menggunakan api iblis untuk menciptakan benang-benang halus yang tak terhitung jumlahnya yang mengikat persendiannya. Akhirnya, Raja Iblis memenggal kepalanya dengan satu serangan, dan tubuhnya yang besar roboh dengan suara keras. Leluhur api bumi bahkan lebih tegas, menjebak lelaki tua yang layu itu dengan 9 naga api dan menekannya dengan teratal api merah keemasan, langsung mengubah panji tulang putih dan lelaki tua itu menjadi abu. Dengan gugumnya 2 jenderal boneka dan para tetua, pasukan pemburu jiwa pun dilanda kekacauan. Xuanwei Zhenren dan Lin Xiao memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerbu maju, dan pasukan binatang iblis dari lembah Wanshu, seperti banjir yang meluap, sepenuhnya menerobos formasi pemburu jiwa.
Boneka pemakan jiwa itu melihat sekeliling, mata abu putihnya berkedip seperti aliran data sesaat, lalu berbalik tanpa ragu. Dengan kepakan 6 sayapnya, La berubah menjadi seberkas cahaya abu putih dan melesat menuju cakrawala. Berniat pergi, Chen Ping menggertakkan giginya dan ingin mengejar, tetapi dihentikan oleh leluhur api bumi. Jangan mengejar musuh yang putus asa. Jika dia bertekad untuk melarikan diri, kau tidak akan bisa menangkapnya. Lagi pula, leluhur api bumi melihat luka di dada Chen Ping dan berkata, cederamu cukup serius. Menyembuhkan lukamu adalah prioritas utama. Chen Ping melihat ke arah tempat boneka pemakan jiwa menghilang dan menggenggam gagang pedangnya erat-erat. Kali ini hanya sebuah uji coba, lain kali, pasti akan menjadi masalah hidup dan mati. Setengah jam kemudian, medan pertempuran telah dibersihkan. Dari 5.000 pemburu jiwa, lebih dari 3.000 tewas, dan sisanya melarikan diri. Lembah 10.000 binatang juga menderita kerugian besar, dengan ratusan penjinak binatang tewas dalam pertempuran, ribuan binatang iblis binasa, dan formasi pelindung lembah rusak di banyak tempat. Namun bagaimanapun juga, pertempuran ini telah dimenangkan. Di atas panggung tinggi yang terbuat dari tulang hewan, Li Baichuan melangkah mendekati Chen Ping, sosoknya yang gagah menyerupai gunung kecil, dengan saksama mengamati Chen Ping, lalu tiba-tiba menangkupkan kedua tangannya memberi hormat. Sahabat muda, aku tak akan pernah melupakan kebaikanmu yang menyelamatkan hidupku. Mohon maafkan kelalalanku sebelumnya. Chen Ping dengan cepat membalas sapaan itu, Tuan Lembah, Anda terlalu memuji kami. Aula Jalan Jahat adalah musuh bersama dunia, dan sudah sepatutnya kita memiliki kebencian yang sama terhadapnya. Li Baichuan menegakkan tubuhnya, rambut merahnya berkibar, dan suaranya menggelegar, bicaralah. Kau tidak datang ke sini hanya untuk membantu, kan? Untuk apa kau membutuhkan bantuan lembah 10.000 binatang buas? Selama itu tidak melanggar prinsip kami, aku, Li, tidak akan pernah menolak. Chen Ping dan Guru Xuanwell saling bertukar pandang, menarik napas dalam-dalam, dan perlahan berkata, kami ingin meminta Master Lembah, untuk bergabung dengan Paviliun Pedang Surgawi dan Sekte 5 Elemen untuk membentuk aliansi anti-iblis dan bersama-sama menghancurkan Aula Jalan Jahat. Pupil mata Li Baichuan menyempit, dan dia tetap diam untuk waktu yang lama. Akhirnya, dia mengangguk dengan tegas. Bagus, Aula Jalan Jahat telah membantai ribuan muridku, kebencian ini tak dapat didamaikan. Adapun aliansi, lembah 10.000 binatang, bergabung. Tetapi, dia mengganti topik pembicaraan, menatap Chen Ping dengan kilatan tajam seperti Raja Binatang Buas di matanya, orang tua keras kepala Dugu Ao dari Paviliun Pedang Surgawi, dan Jin Buhuan yang licik dari Sekte 5 Elemen, tidak mudah dibujuk. Teman muda, jika kau benar-benar ingin menjalin aliansi, jalan depan tidak akan mudah. Dia mengganti topik pembicaraan, menatap Chen Ping dengan kilatan tajam seperti Raja Binatang Buas di matanya, orang tua keras kepala Dugu Ao dari Paviliun Pedang Surgawi, dan Jin Buhuan yang licik dari Sekte 5 Elemen, tidak mudah dibujuk. Teman muda, jika kau benar-benar ingin menjalin aliansi, jalan di depan tidak akan mudah. Chen Ping menggenggam gagang pedangnya erat-erat, tatapannya penuh tekad, seberapa sulit pun itu, kita harus pergi. Karena kau begitu bertekad, teman muda, beristirahatlah di lembah 10.000 binatang selama beberapa hari. Aku akan bisa berterima kasih padamu karena telah menyelamatkan hidupku. Kata Li Baichuan. Bok, Chen Ping mengangguk. Lembah 10.000 binatang buas, Aula Tulang Binatang Buas. Li Baichuan menyelenggarakan jamuan makan sederhana namun tulus untuk Chen Ping dan rombongannya. Terlepas dari kekacauan perang, lembah itu tetap mengeluarkan
ramuan darah 100 binatang, dan manisan buah roh yang sangat berharga. Api unggun di tengah aula utama bergemuruh, menerangi wajah-wajah muram kerumunan orang. Bab 5934 Permohonan Audiensi. Si bajingan tua Duguao itu, 300 tahun yang lalu, berdebat denganku di tebing Tianjian, dan kami hampir berkelahi karena sepotong besi bintang. Li Baichuan meneguk anggur darah dalam jumlah besar, menyeka janggutnya yang merah, dan berkata, dengan temperamennya yang buruk, begitu dia sudah mengambil keputusan, bahkan 9 ekor lembu pun tidak akan bisa menariknya kembali. Kalian ingin dia menundukkan kepala dan membentuk aliansi dengan orang luar. Itu sulit. Saat makan, Li Baichuan berbicara lagi, mengulangi kata-kata Chen Ping. Master Xuanwell mengelus janggutnya dan berkata, meskipun ketua pavilion Dugu sombong, dia tidak masuk akal. Aula jalan jahat itu kuat, dan pavilion pedang surgawi tidak dapat menopangnya sendirian. Dia seharusnya memahami prinsip ini. Alasan, Li Baichuan mencibir, mencoba berunding dengan seorang fanatik pedang. Pikirannya hanya dipenuhi pedang. Kecuali kau bisa melampauinya dalam ilmu pedang, seberapa banyak pun kau berbicara, dia hanya akan menjawab dengan berisik. Chen Ping merenung, dalam ilmu pedang, apakah aku lebih unggul darinya? Li Baichuan melirik Chen Ping dan berkata, teman muda, meskipun Duguao hanya berada di puncak peringkat ke-9 alan Dewa Abadi, ilmu pedangnya dikatakan telah mencapai ambang batas manusia dan pedang menjadi satu. Meskipun kau kuat, kau tetap bukan seorang ahli dalam ilmu pedang. Tidak perlu sepenuhnya mengalahkannya dalam ilmu pedang. Kilatan cahaya muncul di mata Chen Ping. Selama dia melihat bahwa ada tingkat dao yang lebih tinggi di luar dao pedang, itu sudah cukup untuk membuatnya menganggap kita serius. Dia menoleh ke Li Baichuan, guru lembah, bagaimana dengan sekte 5 elemen? Ekspresi Li Baichuan menjadi semakin aneh, si rubah tua Jin Buhuan itu. Begini, sekte 5 elemen telah bertikai di antara 5 garis keturunannya selama ratusan tahun. Jin Buhuan mampu memegang posisi pemimpin sekte bukan karena La memiliki kultivasi tertinggi, tetapi karenalah yang terbaik dalam menimbang berbagai hal dan tahu bagaimana menjaga keseimbangan. Jika kau ingin membujuknya, kau perlu mencari cara untuk menyelesaikan perselisihan internal di dalam sekte 5 elemen. Jika tidak, begitu kau pergi, kelima sekte itu akan berdebat sengit tentang apakah mereka harus membentuk aliansi atau tidak. Leluhur api bumi perlahan berkata, akar permasalahan sekte 5 elemen terletak pada ketidakseimbangan kelima elemen tersebut. 5 garis keturunan logam, kayu, air, api, dan tanah bersaing memperebutkan sumber daya sekte, masing-masing menginginkan garis keturunan mereka sendiri menjadi dominan. Jika kita dapat membantu mereka menemukan cara untuk menyeimbangkan kelima elemen tersebut, perselisihan internal akan terselesaikan dengan sendirinya. Keseimbangan 5 elemen. Chen Ping merenung sejenak, lalu tiba-tiba menatap unicorn api kecil di bahunya. Anak kecil, kau secara alami dekat dengan hukum langit dan bumi, dapatkah kau merasakan aliran 5 elemen? Unicorn api kecil itu mengangguk sambil mengaum, cakar-cakarnya yang mungil membentuk pola di udara, menciptakan bintik-bintik cahaya 5 warna yang saling berkejaran dan mengalir bersama, membentuk siklus mini dari 5 elemen. Luar biasa, mata guru Xuanwell berbinar. Meskipun sekte 5 elemen mengkultivasi Dao Agung 5 elemen, setiap murid mengkultivasi garis keturunan yang terpisah, sehingga kehilangan makna sebenarnya dari saling keterkaitan dan keseimbangan 5 elemen. Jika kita dapat menggunakan kekuatan abadi kekacauan sebagai panduan, ditambah dengan pemahaman anak muda ini tentang aturan langit dan bumi, mungkin kita benar-benar dapat membantu mereka memulihkan keseimbangan. Chen Ping berdiri, kalau begitu,
mari kita pergi ke pavilion pedang surgawi dulu. Guru lembah, bisakah kami meminjam beberapa binatang iblis terbang untuk transportasi? Li Baichuan melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh, jangan sebut-sebut soal pinjaman. Lei Yil, teriakan elang yang keras terdengar dari luar aula, dan seekor elang raksasa dengan rentang sayap lebih dari 15 zang dan tubuhnya diselimuti petir emas mendarat. Itu adalah Raja Elang Emas Sayap Petir, salah satu binatang penjaga lembah 10.000 binatang. Biarkan elang itu membawamu ke sana. Elang ini sangat cepat, ia dapat dengan mudah menempuh jarak 100.000 mil sehari. Selain itu, Li Baichuan mengeluarkan sebuah token gigi binatang buas. Dengan token ini, semua binatang buas iblis di wilayah lembah 10.000 binatang buas tidak akan menyerangmu. Jika kau menghadapi bahaya, hancurkan token ini, dan aku akan segera memimpin gelombang binatang buas untuk membantumu. Chen Ping menerimanya dengan khidmat, terima kasih, Guru Lembah. 3 hari kemudian, di pegunungan pedang surgawi. Pegunungan itu, bagaikan pedang, menembus awan. Seluruh rangkaian pegunungan dipenuhi aura pedang yang tajam, kultivator belasa akan merasakan sengatan di kulit mereka jika mendekat dalam jarak 100 mil. Di tengah rangkaian pegunungan, sebuah istana megah, seluruhnya terbuat dari besi hitam, berdiri di puncak tertinggi itulah pavilion pedang surgawi. Raja Elang Emas Sayap Petir tidak berani melangkah lebih jauh dari 100 mil. Energi pedang di sini memiliki efek penekan alami terhadap makhluk iblis. Saat Chen Ping dan kelompoknya yang berlima terbang di udara, beberapa cahaya pedang menembus udara begitu mereka memasuki pegunungan. Berhenti, 7 kultivator pedang berjubah putih menghalangi jalan mereka. Pemimpinnya adalah seorang pemuda tampan dengan 2 pedang di punggungnya. Dia memiliki aura yang tajam dan sudah berada di tingkat ke-7 alam dewa abadi. Tatapannya menyapu kerumunan, berhenti sejenak pada Raja Iblis Awan Merah, alisnya sedikit mengerut. Pavilion pedang surgawi adalah area terlarang. Semua personel yang tidak berwenang harus segera meninggalkan tempat ini. Master Xuanwei melangkah maju, Xuanwei dari Sekte Pedang Qingming, ditemani seorang teman, memohon audiensi dengan Master Pavilion Dugu. Sekte Pedang Neter Biru, pendekar pedang muda itu terkejut, lalu ekspresinya sedikit melunak. Jadi, ini Senior Xuanwei. Kami sudah mendengar tentang apa yang terjadi pada Sekte Arida. Mohon terima belasungkawa kami. Tetapi pemimpin sekte saat ini sedang mengasingkan diri, mempelajari dao pedang, dan tidak menerima tamu. Pengasingan, Chen Ping angkat bicara, kalau begitu, tolong beritahu dia bahwa, seseorang ingin berduel dengannya. Pendekar pedang muda itu memandang Chen Ping, melihat bahwa ia baru berada di peringkat ketiga alam dewa abadi, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya menghargai kebaikan Anda, Tuan. Namun, kompetisi pedang ketua pavilion membutuhkan seorang ahli pedang. Anda seharusnya, sebelum selesai berbicara, Chen Ping mengarahkan jarinya seperti pedang dan membuat tebasan ringan. Dia tidak menggunakan kekuatan dewa kekacauan, juga tidak mengaktifkan garis keturunan naga emas, itu hanyalah niat pedang yang paling murni. Tertawa, di dalam kehampaan, sebuah celah setipis rambut muncul dengan tenang. Di sekitar retakan itu, energi pedang mengalir secara spontan, berevolusi menjadi bayangan-bayangan matahari, bulan, bintang, gunung, sungai, rumput, dan pepohonan, seolah-olah sebuah dunia kecil terkandung dalam satu tebasan pedang. Pupil mata kultivator pedang muda itu menyempit tajam, dan ke-6 kultivator pedang di belakangnya mundur selangkah, pedang panjang mereka bergetar dan berdengung tak terkendali. Ini, alam transformasi niat pedang. Suara pendekar pedang muda itu bergetar, alam legendaris di luar manusia dan pedang menjadi satu. Chen Ping menarik jarinya,
dan retakan itu menghilang. Dia berkata dengan tenang, "Sekarang, bolehkah kita membuat pengumuman?" Pendekar pedang muda itu menarik napas dalam-dalam, menggenggam pedangnya dengan hikmat dan membungkuk. "Junior ini buta, mohon tunggu sebentar, senior, saya akan segera memberi tahu Anda." Dia berubah menjadi cahaya pedang dan langsung menuju paviliun pedang surgawi. Dia kembali dalam waktu kurang dari waktu yang dibutuhkan sebatang dupa untuk terbakar. Dengan sikap yang bahkan lebih hormat, ketua paviliun mengundang kalian semua untuk mengikutiku. Paviliun pedang surgawi, platform debat pedang. Ini adalah platform melingkar yang tergantung di atas lautan awan. Platform ini seluruhnya terbuat dari batu hitam aneh yang disebut batu uji pedang. Permukaan batu tersebut dipenuhi dengan bekas tebasan pedang dengan kedalaman yang berbeda-beda, yang masing-masing menyimpan maksud tajam dari sebuah pedang. Di tengah panggung, seorang pria lanjut usia yang mengenakan pakaian dari rami dengan rambut abu-abu acak-acakan berdiri membelakangi kerumunan, menatap langit. Sebilah pedang besi yang tampak biasa saja tergantung di pinggangnya, sarungnya bercorak, tetapi Chen Ping dapat merasakan ketajaman mengerikan yang tersembunyi di dalamnya. "Tuan Dugu," orang sejati Xuan Wei membungkuk. Dugu Ao perlahan berbalik. Wajahnya biasa saja, bahkan agak berantakan, tetapi matanya seperti dua pedang ilahi yang terhunus, cukup tajam untuk menembus hati. Dia tidak memandang Xuan Wei Zhenren, atau siapapun, pandangannya langsung tertuju pada Chen Ping. "Niatmu dalam menggunakan pedang sangat menarik." Dugu Ao berbicara dengan suara serak, "Ini bukan ilmu pedang murni, tetapi lebih luas dari ilmu pedang murni." Chen Ping menyatukan kedua tangannya sebagai salam, junior Chen Ping memberi salam kepada senior. "Chen Ping." Dugu Ao mengulangi nama itu. Kelihatan cahaya pedang terpancar dari matanya. 3 bulan lalu, di jurang iblis surga ke-11. Apakah kau yang melukai yang mulia pemakan jiwa dengan parah? Ya, Chen Ping mengangguk. Meskipun tidak jelas bagaimana Dugu Ao mengetahui hal ini, mengetahuinya memungkinkan dia untuk lebih memahami kekuatannya sendiri. "Sangat bagus." Dugu Ao mengangguk. "Mampu melukai iblis tua itu dengan parah, kau pantas berdiri di sini. Katakan, apa yang kau inginkan dariku? Jika hanya duel pedang, kita bisa mulai sekarang." Chen Ping langsung ke intinya, "Saya ingin mengundang paviliun pedang surgawi untuk bergabung dalam aliansi dan bekerja sama untuk melenyapkan aula jalan jahat." Dugu Ao tetap diam. Setelah jeda yang cukup lama, dia perlahan berkata, "Pedang-pedang paviliun pedang surgawi hanya digunakan untuk diri mereka sendiri. Jika aula jalan jahat tidak menyinggungku, mengapa aku harus menyinggung mereka?" Asteris jika bibir hilang, gigi akan dingin. Chen Ping berkata dengan suara berat, "Aula jalan jahat menginginkan jiwa semua kultivator, dan paviliun pedang surgawi tidak akan menjadi pengecualian. Setelah mereka selesai berurusan dengan kekuatan lain, tempat ini akan menjadi target mereka selanjutnya. Kalau begitu, biarkan mereka datang." Kilatan fanatisme terpancar di mata Dugu Ao. "Waktu yang tepat. Pedangku sudah lama tidak menumpahkan darah seorang abadi." Chen Ping menggelengkan kepalanya dan berkata, "Senior mungkin tidak takut, tetapi bagaimana dengan murid-murid paviliun pedang surgawi? Meskipun formasi 1000 pedang kembali ke asal itu kuat, mampukah ia menahan boneka pemakan jiwa, jenderal boneka penekan jiwa, dan San E sendiri?" Tatapan Dugu Ao sedikit dingin. "Apakah kau mempertanyakan kekuatan paviliun pedang surgawi?" "Tidak." Chen Ping menatap matanya lurus-lurus. "Aku menyatakan fakta. Aula jalan jahat memiliki gerbang reinkarnasi, yang dapat terus-menerus menghasilkan boneka. Setiap murid paviliun pedang surgawi yang mati berarti 1 murid berkurang. Dengan pasang surut ini, hasilnya sudah ditentukan.
Jadi kau datang untuk membujukku agar menyerah. Tangan Du Guao bertumpu pada gagang pedangnya. Suasana di arena duel langsung membeku. Master Xuanwei dan yang lainnya berkeringat deras. Raja Iblis Ciyun bahkan diam-diam mengumpulkan kekuatannya, siap bertarung sampai mati untuk melindungi Chen Ping jika Du Guao benar-benar bertindak. Namun Chen Ping tersenyum. Tidak, aku di sini untuk memberimu kesempatan bagi pedang paviliun pedang surgawi untuk menembus kegelapan yang menyelimuti 12 langit, dan agar makna sejati pedang itu menyebar ke seluruh langit. La melangkah maju. Suaranya menggema, jika kita menutup diri dan menjaga wilayah kita sendiri, bahkan pedang paling tajam pun hanya dapat menerangi sebagian kecil. Hanya dengan bergabung dengan para pahlawan lain dan memusnahkan jalan iblis, pedang paviliun pedang surgawi benar-benar dapat menebas dunia yang terang dan jernih. Pada saat itu, siapa di dunia ini yang tidak akan mengenal paviliun pedang surgawi? Siapa yang tidak akan menghormati Du Guao? Du Guao melonggarkan cengkeramannya pada pedang. Dia menatap Chen Ping, matanya berbinar tajam, seolah sedang meneliti kebenaran kata-katanya. Setelah terdiam cukup lama, dia tiba-tiba bertanya, apa nama serangan pedang yang baru saja kau lakukan? Chen Ping terkejut, lalu menyadari bahwa yang dimaksudnya adalah transformasi niat pedang yang telah La tunjukkan sebelumnya. Nama itu belum ditentukan. Kalau begitu, mari kita sebut saja pedang penciptaan kekacauan. Du Guao berbalik dan menatap langit lagi. Pada awal kekacauan, sebuah pedang tunggal membelah yang jernih dan yang keruh, melahirkan segala sesuatu. Pedang ini layak dengan niat pedangmu. Dia berhenti sejenak, membelakangi kerumunan, dan perlahan berkata, aliansi ini dapat dinegosiasikan. Tapi ada syaratnya, mari berduel denganku. Menang atau kalah, selama pedangmu dapat menunjukkan jalan yang lebih tinggi kepadaku, aku akan bergabung dengan paviliun pedang surgawi. Chen Ping menarik napas dalam-dalam, kapan? Sekarang. Du Guao berbalik, dan menghunus pedang besinya. Tidak ada momentum yang mengguncang bumi, tetapi saat pedang besi bercorak itu dihunus, semua bekas pedang di seluruh arena duel menyala bersamaan, dan energi pedang yang tak terbatas berkumpul dan memadat di belakangnya menjadi pedang raksasa hantu setinggi 100 kaki. Pedang itu belum dihunus, tetapi niatnya sudah ada. Chen Ping merasa seolah jiwanya ditusuk oleh jutaan jarum halus, tekanan dari niat pedang murni. Namun sebaliknya, semangat juang yang membara menyala di matanya. Pedang pembunuh naga dihunus dengan dentang, menggabungkan kekuatan-kekuatan abadi kekacauan, garis keturunan naga emas, dan api sejati bumi tetapi alih-alih meledak, kekuatan itu terkandung di dalam pedang, berubah menjadi lapisan energi pedang abu-abu kabur yang tampaknya mampu melahap semua cahaya. Tolong! Begitu mengucapkan kata itu, Chen Ping langsung menghunus pedangnya terlebih dahulu. Ini bukan tusukan, bukan tebasan, tapi sebuah lukisan. Pedang pembunuh naga menggambar lingkaran di kehampaan, di dalamnya yin dan yang mengalir dan 5 elemen berevolusi, secara samar-samar mengungkapkan adegan penciptaan langit dan bumi serta kelahiran dan kematian segala sesuatu. Sungguh, ciptaan kekacauan yang luar biasa. Cahaya mengerikan menyambar mata Du Guao, dan dengan sekal ayunan pedang besinya, pedang raksasa sepanjang 100 kaki itu menghantam ke bawah. Cahaya pedang berbenturan dengan cahaya pedang. Tidak ada ledakan, tidak ada benturan. Pedang raksasa itu menebas ke dalam lingkaran pedang, seperti lembu lumpur yang memasuki laut, dan secara bertahap terural, ditelan, dan diasimilasi oleh niat pedang yang kacau dan mengalir. Sementara itu, lingkaran pedang menjadi semakin padat, dan tampak meluas. Du Guao tidak merasa khawatir, melainkan gembira, dan mengeluarkan raungan panjang lagi.
Sosoknya berubah menjadi cahaya pedang, menyatu dengan pedang, dan dia menusuk langsung ke inti lingkaran pedang. Ini adalah serangan putus asa, dan juga serangan pedangnya yang paling dahsyat, perpaduan sempurna antara pedang dan pedang.